Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ad-sidqi wal wafa. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi dengan ngaji Sa'banan. Insyaallah kali ini kita akan mentadaburi satu kata di dalam Al-Quranul Karim, kata abdun. Tepatnya kita lihat di potongan ayat pertama dari surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surah Al-Isra adalah surah yang diletakkan oleh Allah setelah surah An-Nahl dan sebelum surah Al-Kahfi. Cara Allah meletakkan surah Al-Isra ini di dalam Al-Quranul Karim menarik kita renungkan, karena surah Al-Isra ini diapit oleh tasbih dan tahmid. Di surah An-Nahl misalnya diawali dengan kalimat tasbih, ata amrullah fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, penegasan tasbih. Sementara di surat Al-Kahfi tahmid, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi di surat An-Nahl diawali dengan tasbih, surat Al-Kahfi diawali dengan tahmid, dan di tengah-tengah di antara tasbih dan tahmid adalah surah Al-Isra. Tidak itu saja, surat Al-Isra sendiri sesungguhnya juga surah yang berisi tasbih dan tahmid. Karena itu misalnya di ayat yang pertama kali Al-Isra diawali dengan tasbih, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Akan tetapi kemudian ayat yang terakhir tahmid dimunculkan lagi, wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Jadi surah Al-Isra ini unik karena dia diletakkan oleh Allah posisinya sebelum surat An-Nahl yang diawali dengan tasbih, dan setelah surat An-Nahl, dan sebelum surah Al-Kahfi yang diawali dengan hamdalah. Demikian juga di dalamnya sendiri surah Al-Isra itu juga diawali dengan tasbih dan diakhiri dengan tahmid. Seakan-akan menunjukkan surah ini memang berkenaan dengan dua aktivitas yang mestinya dilakukan oleh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang menghamba kepada dia, yaitu bertahmid dan bertasbih pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling menarik, surah ini juga menggambarkan ma'iyatullah, menggambarkan kebersamaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika di surah An-Nahl, surah sebelum dari surah Al-Isra ini, di ayat yang ke-128, kita dapati ayat Al-Quran, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Maka puncak dari ma'iyatullah, puncak dari kebersamaannya Allah dengan seorang hamba, nanti manifestasinya ada pada surat Al-Isra. Karena ma'iyatullah yang berada di surat Al-Isra digambarkan dengan cara yang paling mengagumkan, yaitu peristiwa Isra ketika Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga sampai di Sidratul Muntaha, ya, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah ma'iyatullah yang lebih dekat, kebersamaan yang lebih intim dari kebersamaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj? Karena itu ma'iyatullah yang digambarkan di surah Al-Isra adalah a'la anwa'il ma'iyah. Dia adalah bentuk yang paling tertinggi dari kebersamaan antara pencipta dengan makhluknya. Surah
Al-Isra ayat pertama ini diawali dengan kalimat yang menarik karena Allah menggunakan kata tasbih Subhanalladzi asra. Di dalam Al-Quranul Karim, tasbih diungkapkan dengan berbagai bentuk. Menggunakan fi'il madhi, misalnya sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Menggunakan bentuk present tense, present continuous, misalnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Menggunakan fi'il amar, misalnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tetapi yang menarik, ungkapan tasbih yang diungkapkan dengan menggunakan kata kerja, baik berupa fi'il madhi, fi'il amar, ataupun fi'il mudhari' misalnya, selalu berkaitan satu dengan waktu, dan yang kedua berkaitan dengan pelakunya. Maka surah Al-Isra ini yang diawali dengan kata subhana dalam bentuk isim masdar, ini tidak bisa lain kecuali yuridul itlaq. Ya, ini menghendaki kemutlakan, tasbih yang bersifat mutlak, biduni taqayyudin, tanpa ada limitasi bizamanin au bifi'lin au bifa'ilin. Dia tidak dilimitasi oleh waktu, oleh the doer, pelakunya. Bahkan seakan-akan kata subhana yang dipilih oleh Allah ini karena menggunakan isim masdar ketika mengungkapkan kemahasuciannya Allah Subhanahu wa taala, ini diungkapkan seperti qabla wa ba'da tasbihil musabbihin. Jadi ungkapan tasbih di sini tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan orang yang bertasbih, tidak membutuhkan apapun, karena Allah sudah suci dengan dirinya sendiri. Nah, ungkapan ini tidak bisa tidak kecuali diungkapin dengan menggunakan masdar. Kenapa Allah menggunakan kata subhanalladzi asra? Maha suci Allah. Karena di ayat ini Allah melukiskan, menggambarkan salah satu kemahakuasaannya dengan memperjalankan hambanya. Jadi Allah seakan-akan menunjukkan bagaimana manusia yang sempurna di dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mendapatkan bonus, mendapatkan kehormatan, ziyadatut tasyrif, mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa diperjalankan di malam hari. Mari sekarang kita lihat kata abdun yang Allah letakkan di ayat pertama surat Al-Isra ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan dengan hambanya di malam hari. Kata abdun di ayat ini menarik. Yang pertama, Allah menyebut Nabi Muhammad SAW di ayat ini tidak dengan gelarannya. Misalnya Allah tidak menyatakan subhanalladzi asra bi rasulihi. Allah tidak menyatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin misalnya. Tapi Allah menggunakan kata abdun. Kenapa? Karena makom yang paling tertinggi, spiritual station, gelaran yang paling tertinggi yang digelarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah menjadi seorang hamba. A'la maqamil khalqi, ya, wa a'la wisamin yun'amullahu ta'ala bihi ala ibadihi salihin adalah hamba. Karena itu maqamul ubudiyah adalah makom yang paling tertinggi. Puncak tertinggi, kehormatan yang paling tertinggi adalah jika Allah Subhanahu wa taala menyebut seseorang itu sebagai hamba. Kita simak misalnya Nabi Nuh alaihi salam. Allah menyebutnya sebagai seorang hamba karena kemuliaannya. Innahu kana 'abdan syakura misalnya. Nabi Sulaiman misalnya
Atau Nabi Ayub misalnya di dalam Al-Quranul Karim juga disebut dengan hamba. Ni'mal abdu innahu awwab misalnya. Dan Al-Quran berkali-kali menunjukkan bahwa kehormatan hambanya itu, kehormatan makhluknya itu, jika dia mendapatkan kehormatan dari Allah SWT, Allah justru tidak memanggilnya dengan gelarnya, dengan namanya, dengan sematan-sematan prestise atau label, adjektif, tapi dengan hamba. Wa innahu lamma qama Abdullah yad'uh, misalnya kata Al-Quranul Karim. Karena itu menarik untuk kita pikirkan, karena hamba dipakai di surat pertama, surat Al-Isra ini, untuk menunjukkan ketinggian, maqam, kemuliaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan kata Muhammad misalnya, Rasulnya misalnya, atau Nabinya, tapi Allah menggunakan kata abdun. Abdun. Para ulama membagi misalnya penghambaan itu ada dua. Satu, penghambaan yang terpaksa. Yang kedua, penghambaan yang ikhtiariyah. Penghambaan yang qasriyah sama yang ikhtiariyah. Penghambaan yang terpaksa ini berlaku untuk semua makhluk hidup. Makhluknya Allah SWT. Sadar atau tidak sadar, terpaksa atau tidak terpaksa, kita ini tidak bisa tidak kecuali menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujungnya nanti semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya, karena kita ini adalah hamba. Tapi penghambaan yang semacam ini adalah penghambaan yang kurang nilainya, karena ini bukan ikhtiari, bukan karena kehendak, tapi karena memang given-nya sudah begitu. Ya, Allah misalnya menyatakan, inna kulla man fis samawati wal ard. Sungguhnya semua orang di langit dan di bumi ini, illa atar rahman, kecuali mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala abdan, sebagai hambanya. Tak peduli apapun dia, sebagai hamba. Tapi jika seorang melakukan penghambaan kepada Allah secara ikhtiari, secara sukarela, maka inilah yang menghasilkan tasyrif, menghasilkan kemuliaan. Karena itu menarik, misalnya, Anda masih ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kaifa arini, bagaimana Nabi Musa alaihissalam karena keinginannya untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran misalnya menggambarkan walamma ja'a Musa limiqatina. Al-Quran tidak menggunakan kata walamma ja'a, misalnya Musa diganti dengan kata abdun misalnya, tidak. Kenapa? Karena kalimat ini tidak menunjukkan penghambaan. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu fa kharra Musa sa'iqa. Ketika Musa sampai di miqat dan kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian Musa tersungkur, terjatuh pingsan. Misalnya, Quran sama sekali tidak menggunakan kata hamba. Padahal kalau kita fikirkan, Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak digunakan kata abdun. Kenapa? Karena di sini tidak ada ubudiyah ikhtiariyah. Sementara pada Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi naik ke atas bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menggunakan kalimat bi'abdihi, karena di dalamnya ada penghambaan, karena di dalamnya ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melihat lebih jauh, apa sebenarnya ibadah itu? Ibadah secara bahasa berarti adzillah atau kehinaan. Misalnya, atau kerendahan. Orang Arab misalnya menyebut thariqun mu'abbad, jalan yang sudah diratakan, direndahkan.
dimudahkan. Ba'irun mu'abbad. Kalau ada unta yang buas dan kemudian untanya kemudian bisa di taming, ya, bisa dijinakkan, mudhallal, mudhallal. Jalan yang awalnya tidak rata, kemudian menjadi rata, mudah. Unta yang awalnya tidak mudah ditunggangi, kemudian jadi lebih mudah. Orang Arab menyebut mu'abbad. Tariqun mu'abbad wa ba'irun mu'abbad. Karena itu ibadah secara bahasa adalah ketundukan, kerendahan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan menunjukkan gambaran dari submission, gambaran dari surrender, gambaran dari ketaatan seseorang, ya, sehingga tidak ada lagi inisiatif-inisiatif untuk melawannya. Rata dia, mu'abbad. Mu'abbad. Karena itu misalnya Ibnu Katsir mendefinisikan ibadah dengan ibaratun amma yajma'u kamal al-mahabbah wal khudu' wal khauf. Karena itu ibadah bagi Ibnu Katsir adalah satu istilah yang mengumpulkan kesempurnaan tiga hal. Cinta, ya, khudu', khauf. Cinta, rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cinta, ada kerendahan hati, ada rasa takut yang bercampur jadi satu, dan itu adalah ibadah. Ar-Razi misalnya mendefinisikan ibadah dengan ta'zim amrillah wasyafaqah 'alal khalq. Kalau orang mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang menjadi pedoman dari hidupnya adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dia agungkan, itu yang dia prioritaskan. Tapi tidak cukup, ibadah bagi Ar-Razi harus dibarengi dengan wasyafaqah 'alal khalq. Punya empati, punya rasa belas kasihan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Agak mirip misalnya Ibnu Ashur juga mendefinisikan ibadah dengan fi'lu ma yurdiyar rabba min khudu'in wa imtithalin wa ijtinabin au fi'lil mukallaf ala khilafi hawa nafsihi, kata Ibnu Ashur, ta'diman li rabbih. Ibnu Ashur mendefinisikan apa saja perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, dari perasaan khudu, ketundukan hati kita, upaya kita untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan yang menyelisih hawa nafsu kita karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Sebagian ulama punya definisi juga yang menarik, membedakan antara kata ibadah dan ubudiyah, seakan-akan untuk menunjukkan tahapan. Maknanya tetap sama sebenarnya. Ibadah itu pada tataran yang paling awal adalah fi'lu ma yurdir rabb. Apa saja yang dilakukan dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Ya, tapi puncak tertinggi dari ibadah yang biasanya oleh para ulama juga disebut dengan ubudiyah adalah ar-ridha bima yaf'alur rabb. Ridho dengan apa saja yang Allah lakukan buat kita. Karena itu biasanya ubudiyah juga didefinisikan dengan al-wafa'u bil uhud, hifdzul hudud, ar-ridha bil mawjud, as-sabru 'alal mafqud, ya. Menunaikan janji-janji, terutama janji kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan apa saja yang sudah terjadi, ya, ridho dengan rizki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar atas apa yang diambil oleh Allah, apa yang hilang, dan kita menerimanya dengan hati yang ikhlas, dan itu adalah puncak dari ibadah. Karena itu kalau kita pikirkan bahwa Nabi Muhammad SAW, kenapa disebut dengan bi'abdihi di sini, untuk menunjukkan bahwa inilah potret dari contoh makhluk yang sempurna di dalam menunjukkan penghambaannya, kerendah diriannya. Ya, bagaimana membuat Allah ridho kepada dia. Inilah gambaran dari seorang makhluk manusia, nabinya Allah Subhanahu wa taala, yang semua gerak-geriknya,
pikirannya, sikapnya, perbuatannya, feelingnya, membuat Allah subhanahu wa ta'ala ridha. Karena itu beliau mendapatkan makom yang paling tertinggi. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menaikkannya hingga ke Sidratul Muntaha, dan tetap dipanggil dengan panggilan yang paling mengagumkan, kata abdun. Allah menyatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi, untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau kita mengaca pada penggunaan kata abdun di dalam Al-Quranul Karim, kita bisa melihat bahwa abdun dipakai sebagai ungkapan keindahan, ungkapan kemuliaan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena orang itu berhasil menghambakan dirinya di hadapan Allah, membudakkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sekarang tidak terikat dengan apapun saja. Ikatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikatannya bukan lagi kepada hawa nafsunya, ikatannya bukan lagi kepada nilai-nilai di luar dirinya, ikatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sofwan as-Sawri dikabarkan setiap subuh, azan subuh, dia meletakkan kakinya, tidur terlentang di bawah, dan kemudian diletakkan kakinya ke atas, agar darah yang ada di kaki itu turun ke kepala. Ketika ditanya kenapa, karena dia terlalu lama berdiri saat qiyamul lail. Ketika ditanya kenapa engkau tidak tidur, dia bacakan ayat yang menarik, tatajafa junubuhum anil madaji'. Masya Allah, ini gambaran dari penghambaan ulama-ulama kita, orang-orang saleh. Sa'id bin Jubair dikabarkan juga semalaman mengulang-ulang dalam qiyamul lail, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Masya Allah, Masya Allah. Direnungi oleh Sa'id bin Jubair hingga beliau terus dalam tadabburnya di qiyamul lail di malam itu, untuk menunjukkan bagaimana penghambaan itu menghasilkan kamalul mahabbah, kamalul khudu', kamalul khawf. Jadi abdun itu akan merubah cara pandang kita, cara berpikir kita, cara sikap kita. Contoh mungkin yang juga dramatis berkenaan dengan konsep abdun ini terjadi pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabi' bin Amir, saat diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke Persia menemui Rustum. Dengan begitu glamornya Persia, kerajaannya, sang Rustum, kaisar Persia ini, duduk di bantal bertatakan emas. Dan ketika ditanyakin, Rabi' bin Amir dengan pakaian yang sangat sederhana, dengan kuda yang tidak besar, kecil ukurannya. Ketika ditanya, siapakah kamu? Rabi' menjawab dengan kalimat yang menarik. Kata Rabi' bin Amr, laqad ibta'athna Allahu, sesungguhnya kami ini adalah orang yang diutus oleh Allah SWT, linukhrijal ibad min ibadatil ibad, untuk mengeluarkan makhluknya Allah, hamba-hambanya Allah, dari penghambaan kepada manusia, ila ibadati rabbil ibad, untuk menjadi hambanya yang memiliki manusia. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman, dari kerusakan agama-agama menuju keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila sa'ati dunya wal akhirah, dari kesempitan dunia ini menuju keluasan dunia dan akhirat. Rabi' bin Amir dalam taraf tertentu menunjukkan hambanya Allah subhanahu wa ta'ala berubah motif hidupnya, cara hidupnya. Maka mari kita merenung untuk diri kita masing-masing. Siapakah dirimu? Bagaimana engkau mendefinisikan dirimu? Menentukan bagaimana engkau berpikir, bersikap, bertindak, dan menentukan bagaimana hendak engkau lakoni kehidupan di dunia ini. Surah Al-Isra ayat 1 ini menunjukkan kepada kita
bahwa hidup ini mestilah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi hamba Allah itu seakan-akan hidup dikelilingi dengan dua hal, bertasbih dan bertahmid. Selamat menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, membudakkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semuanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang saleh. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Amin Allahumma amin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.